Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi karena pertolongan Tuhan kita masih hidup dan kita diberikan kesehatan. Kita bertemu di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Pada hari ini, karena pertolongan dan kemurahan Tuhan, kami masih hidup dan kami bernafas, dan Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat yang terus Tuhan curahkan untuk memelihara kehidupan kami secara jasmani dan juga memberikan kami kekuatan demi kekuatan untuk boleh melewati berbagai tantangan kehidupan dan memberikan kami kesabaran dalam menghadapi berbagai hal-hal yang membuat kami susah dan sedih. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan pada hari ini. Kami mohon tolonglah kami, layakkanlah kami, ampunilah segala dosa kami. Dan kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan mohon Tuhan menolong supaya iman kami bertumbuh, pengenalan kami dan praktek hidup kami yang benar di hadapan-Mu semakin seturut dengan firman Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, tolonglah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca untuk kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Harta Rohani dalam Bejana Tanah Liat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat pertama saya bacakan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya baca sekali lagi ayat 7 ya. Ini bagian yang akan kita renungkan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya memberikan judul renungan pada hari ini bahwa di dalam bejana tanah liat, yaitu di dalam tubuh kita ini, bejana ini adalah bejana yang rapuh. Tuhan menanamkan harta rohani yang mulia. Jadi judulnya adalah di dalam bejana tanah liat, Tuhan menanamkan harta rohani yang mulia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita jujur, maka kita menyadari betul bahwa betapa rapuhnya tubuh manusia, ya, betapa rapuhnya tubuh kita ini. Walaupun mungkin kita bisa bangga dengan tubuh kita, ada yang tubuhnya atletis, ada yang tubuhnya ya sangat bagus lah. Tetapi jika kita diserang oleh penyakit, dan banyak itu kita lihat yang dulunya tubuhnya begitu terlihat sangat kuat dan sehat, tetapi ketika orang tersebut menderita sakit, misalnya sakit gula, sakit kanker, dan lain sebagainya. Nah, itu akan membuat tubuh ini menjadi rapuh. Dan kita melihat bagaimana nantinya tubuh itu akan menyusut dan akan habis. Nah, Rasul Paulus berbicara tentang pemberitaan Injil yang ditugaskan atau yang dipercayakan Allah kepadanya. Nah, bagaimana Rasul Paulus menjalani panggilan ini? Nah, ia menjalani panggilan untuk memberitakan Injil itu tidak mudah, saudara. Bagi Paulus, ya, selain tantangan dari pihak orang yang tidak suka terhadap berita Injil, tidak suka tentang berita keselamatan, tentang nama Tuhan Yesus Kristus, ya, atau pribadi Paulus, ada orang memang tidak suka kepadanya, tetapi ia juga menghadapi kenyataan lain, yaitu kelemahan dari dirinya sendiri. Apa itu? Yaitu fisiknya yang rapuh, fisiknya yang sakit. Di dalam ayat yang kita baca hari ini adalah pernyataan Paulus bahwa Injil adalah harta yang sangat mulia, tetapi disimpan di dalam bejana tanah liat yang hina, atau bejana tanah liat yang rapuh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada zaman dahulu memang orang-orang kaya biasa menyimpan emas atau benda-benda berharga lainnya, emas, batu permata, perak, di dalam bejana-bejana tanah liat. Untuk apa? Untuk mengelabui para pencuri ataupun para perampok. Itulah gunanya, salah satu guna dari bejana tanah liat di zaman dulu. Namun demikian, saudara, Rasul Paulus tidak meratapi keadaan fisiknya yang lemah, keadaan fisiknya yang rapuh, keadaan fisiknya yang sakit. Justru Rasul Paulus menegaskan bahwa supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Jadi dengan fisiknya yang memang lemah, ada sakit, tetapi ia memberitakan Injil dengan luar biasa. Dan ia menyatakan, nah, hal itu untuk menyatakan bahwa walau fisik ini ya kurang sehat, atau karena dimakan usia sudah kendor, sudah rapuh, tetapi punya kekuatan untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan bahwa itu adalah kekuatan dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Rasul Paulus memiliki kekuatan, maka sumbernya bukan karena dia hebat, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sumber kekuatan itu adalah dari Allah sendiri. Sehingga dengan demikian, saudara, bahwa
hanyalah Tuhan yang ditinggikan. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Bukan Allah ditinggalkan karena fisik yang rapuh, yang sakit. Tetapi justru Allah ditinggikan di dalam tubuh yang rapuh itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita merasa diri kita kuat dan sehat, tetapi marilah kita juga harus tetap sadar bahwa setiap saat ataupun ada saatnya nantinya keadaan itu bisa berubah. Kita bisa kena penyakit, tubuh kita bisa merosot karena usia yang semakin bertambah. Ya, jangan pernah kita membanggakan diri. Tetaplah rendah hati. Kalau kita diberikan fisik yang sehat, fisik yang bagus sampai saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan gunakanlah, pakailah kekuatan yang diberikan Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil keselamatan dari Allah. Untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Sebaliknya saudara, jika kita ada di dalam kondisi yang lemah, fisik kita lemah, fisik kita sakit, ya sudah rapuh karena usia dan tidak berdaya, jangan juga merasa putus asa. Kita tidak boleh putus asa untuk hal itu. Karena apa? Marilah sekali lagi mengingat akan Allah. Allah bisa memakai kita. Walaupun kita ini adalah bejana tanah liat. Untuk apa? Untuk menyimpan hartanya yang mulia di dalam tubuh kita, di dalam fisik kita yang rapuh ini. Bukan hanya menyimpan, bahkan kita bisa membagikan harta yang mulia itu kepada orang lain. Ya, harta yang mulia itu kepada orang lain dapat kita bagikan. Jadi di dalam kelemahan kita tidak terpuruk. Kita jangan meratapi nasib, jangan menyesali diri, dan juga jangan menyalahkan orang lain, apalagi jangan menyalahkan Tuhan. Marilah kita bangkit dan bekerja dalam panggilan Tuhan Yesus atas diri kita untuk memuliakan Dia dan terus memberitakan berita keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada kita orang-orang yang berdosa, agar berita keselamatan itu dapat didengar oleh banyak orang, dan kita mohon supaya Tuhan pun juga menyelamatkan mereka. Artinya Tuhan membuat mereka percaya akan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberikan kami firman-Mu untuk boleh kami renungkan kembali. Dan pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan ini untuk menyadarkan diri kami bahwa di dalam fisik kami ini, dalam tubuh ini, Tuhan menanamkan ataupun menyimpan harta rohani yang mulia, yaitu kerohanian, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Dan fisik kami ini yang terbuat dari tanah liat juga akan bisa saja sakit dan rapuh. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan menanamkan hal yang mulia di dalamnya sebagai sarana untuk boleh memberitakan kepada orang lain akan berita keselamatan. Ya Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan menolong seluruh jemaat pada hari ini, agar selagi diberikan kekuatan, selagi diberikan kesempatan, walaupun dalam kondisi fisik yang mungkin kurang sehat ataupun sudah lanjut usia, tetapi tetap memberitakan kasih Tuhan bagi yang masih kuat dan masih sehat fisiknya, supaya digunakan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohon tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.